Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika hutan di bumi ini habis atau hilang. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi nih geng, di bumi kita ini terdapat sekitar 3,04 triliun pohon yang meliputi 31% tutupan lahan di dunia. Setiap tahunnya 15 miliar pohon ditebang. Maka perlu sekitar 200 tahun untuk membuat semua hutan di dunia ini benar-benar musnah. Lalu apa yang akan terjadi jika hutan di dunia benar-benar musnah pada 200 tahun mendatang? Keseluruhan oksigen yang ada di atmosfer setengahnya diproduksi melalui proses fotosintesis oleh pohon dan tanaman hijau sedangkan sisanya diproduksi oleh fitoplankton di laut. Lingkungan tidak akan kehilangan oksigen jika seluruh pohon ditebang, tetapi tingkat oksigen akan lebih rendah. Apakah akan mencukupi kebutuhan oksigen makhluk hidup di bumi untuk bertahan hidup? Meskipun mungkin ada cukup oksigen bagi manusia untuk bertahan hidup di bumi, pohon seperti filter raksasa yang mengurangi tingkat polusi. Daun mencegat partikel gas rumah kaca lainnya diserap melalui stomata daun. Pada tahun 2012, polusi udara luar diperkirakan menyebabkan 3,7 juta kematian dini di seluruh dunia. Bayangkan dampak penghapusan saringan lingkungan ini terhadap umat manusia. Masker polusi udara akan menjadi kebutuhan dan udara bersih dalam kemasan bisa menjadi barang mahal. Berbekal masker polusi, apakah iklim dan suhu masih cocok untuk kita? Salah satu pertimbangan penting adalah karbon dioksida, belum lagi sejumlah besar simpanan karbon yang akan dilepaskan dari tindakan tersebut. Deforestasi telah menyebabkan hingga 15% emisi gas rumah kaca global. Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa pengurangan luas hutan meningkatkan suhu permukaan udara, rata-rata di semua zona iklim. Komponen utama hutan adalah tanaman berkayu, salah satunya pohon. Tanpa adanya pohon di bumi, erosi akan cepat terjadi dan hujan lebat akan dengan mudah menyapu tanah. Tanah juga akan penuh dengan bahan kimia berbahaya dan polutan yang biasanya disaring oleh pepohonan, membuat kita kesulitan untuk menanam apapun di muka bumi. Tumbuhan adalah fondasi dari semua rantai makanan, maka tidak akan ada makanan untuk hewan, atau kita, untuk dimakan. 70% hewan darat dan tumbuhan hidup di hutan, sebagian besar akan kehilangan habitatnya. Dunia tanpa pepohonan akan sangat abu-abu, bahkan jika manusia mampu bertahan hidup pada kondisi udara kotor, iklim ekstrim, dan kita mampu bertahan untuk diri sendiri, apakah itu dunia tempat manusia ingin hidup? Sebuah studi pada tahun 2012, menemukan bahwa kerusakan hutan hujan tropis pada tahun 2050 akan mengurangi hujan di seluruh lembah Amazon hingga 21% di musim kemarau. Tanpa pohon, penyangga keamanan alami yang tangguh tidak ada. Maka kita tidak hanya akan hidup di dunia dengan kekeringan yang meluas, tetapi kemungkinan besar kita akan lebih sering terpapar peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir, ketika hujan turun. Begitulah pentingnya keberadaan hutan dan pohon di muka bumi, bukan lagi kewajiban, sudah menjadi kebutuhan kita sebagai manusia yang memiliki akal untuk menjaga hutan demi menyelamatkan hidup kita saat ini dan menyelamatkan anak cucu kita nanti. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang hidup di muka bumi. Bukan hanya hewan dan tumbuhan saja yang bergantung pada hutan, ratusan juta orang di seluruh dunia mengandalkan sumber daya hutan untuk bertahan hidup. 350 juta penduduk dunia bergantung pada keberadaan hutan untuk menjalani kehidupan mereka, berdasarkan data FAO dan UNEP yang tercantum di The State of the World's Forests 2020. Forests, Biodiversity and People. Pada saat hutan tergradasi, maka akan menyebabkan berbagai macam bencana dalam ranah lokal, nasional maupun global. Kerusakan hutan terjadi di seluruh penjuru dunia. Penyebab utama dari berbagai kerusakan hutan timbul akibat aktivitas manusia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, hampir 7,3 juta hektar hutan di seluruh dunia hilang setiap tahunnya. Data dari Global Forest Watch dengan pencitraan satelit pada tahun 2020 lalu menunjukkan hutan tropis global kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon. Dampak kerusakan hutan bagi lingkungan hidup dan kehidupan di muka bumi sangat beragam dan merugikan populasi yang tinggal di kawasan hutan dan sekitarnya.
Adapun penyebab-penyebab utama kerusakan hutan nih geng diantaranya. Penyebab terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi atau penebangan hutan. Alasan utama kegiatan deforestasi hutan adalah pembukaan lahan untuk area industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian atau pemukiman bagi warga akibat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat dan pergeseran pemukiman ke area pedesaan. Metode yang umum digunakan dalam kegiatan deforestasi yaitu dengan membakar hutan atau menebang pohon-pohonnya secara liar dan tanpa pandang bulu. Praktek tersebut mengakibatkan tanah menjadi tandus dan sulit menahan cadangan air, lalu menimbulkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Aspek lain yang mempengaruhi kerusakan hutan antara lain yaitu 1. Illegal logging. Penebangan pohon pada suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan hutan bagi lingkungan. Penebangan pohon ilegal dapat menurunkan atau mengubah fungsi hutan tersebut. Meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tidak berizin ini, tetapi mayoritas kalangan masyarakat dan pelaku industri masih melakukan aktivitas tersebut. 2. Kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena kesengajaan manusia. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan dan lainnya. 3. Perambaan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka merambah kawasan hutan guna dijadikan lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambaan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Lalu hutan menjadi salah satu objek sasaran yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal ataupun bertahan hidup. 4. Serangan hama dan penyakit. Jumlah populasi hama yang meledak juga bisa menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan. Hama-hama tersebut menyerang dan menimbulkan kerusakan pada populasi pohon yang hidup di suatu area hutan. Adapun dampak kerusakan hutan bagi kehidupan di muka bumi nih geng. Setelah kita menilik secara ringkas tentang faktor-faktor kerusakan hutan, pembahasan lanjutan artikel ini berkaitan dengan efek negatif dari kerusakan hutan dan ancaman bagi kehidupan di planet ini. 1. Perubahan iklim dan pemanasan global. Dampak kerusakan hutan yang pertama adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan panas rata-rata di seluruh permukaan bumi akibat gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, O2, nitrogen oksida, N2O, metana, CH4, dan freon, SF6, HFC dan PFC, mempunyai peran untuk menjaga suhu planet ini tetap hangat agar cocok untuk hidup. Kondisi suhu yang naik akibat gas rumah kaca bertambah seiring penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan mengakibatkan ketidakstabilan iklim dan menimbulkan fenomena perubahan iklim. Hutan adalah produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrim. 2. Kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Dampak kerusakan hutan selanjutnya adalah kehilangan berbagai jenis spesies flora dan fauna. Deforestasi menyebabkan habitat bermacam spesies hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan rusak dan lenyap. Menurut National Geographic, sekitar 70% jenis flora dan fauna hidup di kawasan hutan. Kerusakan hutan mengakibatkan mereka tidak lagi mampu bertahan hidup di habitat aslinya. Akibat kehilangan habitat-habitat mereka, maka hewan, tumbuhan, serangga dan burung-burung yang bergantung pada ekosistem hutan akan perlahan mati dan menyebabkan kepunahan massal. Kondisi tersebut juga berdampak di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan dan penelitian yang kehilangan objek kajian karena spesies yang diteliti tidak dapat lagi ditemukan. Selain itu, di bidang kesehatan, deforestasi dan kerusakan dapat berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang bersumber dari flora, fauna, serangga atau burung-burung yang tinggal hutan. 3. Siklus air akan terganggu. Dampak kerusakan hutan yang lain adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air,
yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan mengurangi polutan dan menghentikan pencemaran. Jumlah pohon-pohon yang berkurang di hutan akibat kegiatan deforestasi dapat mengurangi efektivitas hutan guna menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. 4. Menyebabkan banjir, erosi tanah dan longsor. Banjir dan erosi tanah adalah dampak kerusakan hutan yang sangat sering terjadi. Bahkan setiap tahun banjir dan longsor sudah menjadi langganan di berbagai daerah. World Wildlife Fund, WWF, mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga, 33%, bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi. Kita tahu bahwa pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Pohon yang berkurang akibat kerusakan hutan, maka pada saat musim hujan tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan. Akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor. 5. Mengakibatkan kekeringan. Apabila banjir dan tanah longsor termasuk efek negatif kerusakan hutan di musim penghujan, kekeringan adalah dampak kerusakan hutan yang perlu kita waspadai pada musim kemarau. Karena luasan hutan yang terus berkurang menyebabkan daya serap tanah menipis. Situasi semacam ini berimbas buruk pada musim kemarau. Kekeringan yang timbul berawal dari cadangan air yang tidak cukup di musim penghujan. Kondisi kekeringan yang sering kita dengar di berita atau bahkan kita rasakan disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah berkurang signifikan. 6. Rusaknya ekosistem darat dan air. Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini berarti hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang terdapat di bumi. Kegiatan deforestasi dan pembukaan hutan secara semena-mena dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan bagi kekayaan alam tersebut. Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menyebabkan banjir dan erosi tanah yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut. Pada akhirnya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Pengendapan tanah yang berlebihan tentu saja dapat merusak ekosistem di lautan, seperti terumbu karang. 7. Mengakibatkan abrasi di pesisir. Selain merusak ekosistem lautan, dampak kerusakan hutan lain di area pesisir adalah abrasi atau pengikisan pasir pantai dan tanah akibat pasang surut serta gelombang air laut. Eksploitasi hutan secara liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab tidak hanya terjadi di kawasan hutan yang pegunungan saja. Kegiatan tersebut juga bisa dilakukan terhadap hutan-hutan mangrove yang berfungsi untuk melindungi pantai dari terjangan gelombang dan badai yang berada di pesisir pantai. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan akan berakibat terjadinya abrasi pantai dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir seperti yang terjadi di pantai utara dan pesisir selatan Pulau Jawa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan yang dirangkum dari berbagai sumber, yaitu 1. Melakukan reboisasi. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali hutan yang sudah rusak dan cara untuk mencegah hutan gundul. Dengan cara ini, fungsi hutan sebagai habitat makhluk hidup dan berbagai fungsi lain tetap terjaga. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang. Sedangkan pohon yang masih cukup kecil tidak boleh ditebang dan harus dibiarkan tumbuh. Dengan sistem ini, penebangan hutan secara liar dan besar-besaran akan berkurang. 3. Menggunakan sistem tebang tanam. Teman-teman juga bisa menggunakan sistem tebang tanam saat akan memanfaatkan kayu yang ada di dalam hutan. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon cukup umur lalu menanam lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Dengan begitu hutan tidak akan gundul, karena sudah ada pohon pengganti saat pohon yang besar ditebang. 4. Penebangan dengan cara konservatif. Manusia juga bisa melakukan penebangan pohon dengan cara konservatif untuk menjaga kondisi hutan.
Penebangan secara konservatif ini dilakukan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif bagi hutan. Dengan begitu pohon yang masih produktif dan bisa berguna bagi hutan tidak ikut ditebang. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kelestarian hutan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan akan membuat banyak masalah muncul, seperti pencemaran tanah yang membuat hutan jadi tidak subur. Selain itu, membuang sampah seperti puntung rokok atau benda dengan bara api akan berdampak pada kebaran hutan. 6. Mengurangi penggunaan kertas. Ada juga cara melestarikan hutan yang bisa dilakukan semua orang, yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas. Kertas adalah produk yang dihasilkan dari serat kayu. Saat kebutuhan kertas meningkat, maka akan semakin banyak pohon yang harus ditebang. Tentu hal itu akan berdampak pada banyaknya hutan gundul karena harus memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, dengan mengurangi penggunaan kertas, maka jumlah pohon yang ditebang juga akan berkurang. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini, geng. Thank you and bye-bye. Mago.